Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, pada hari ini guys, kita akan membahas dan mereview mengenai satu cold storage crypto wallet atau yang sering kali disingkat menjadi cold wallet yang bernama Ballet. Nah, Ballet ini mengklaim dirinya menjadi the world's easiest cold wallet. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu lah ya konsep dari cold wallet buat yang intermediate sampai advance. Tapi mungkin buat orang-orang yang baru nih, baru akumulasi Bitcoin dan berbagai macam kripto lain, masih bingung apaan itu cold wallet dan apa gunanya. Nah, ini satu hal yang sering kali orang-orang yang baru di dunia kripto itu belum cukup paham. Ya. Kebanyakan dari orang-orang yang masih baru trading di dunia kripto itu berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menaruh Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam kripto kalian itu hanya di exchanger saja. Itu salah ya. Bahkan pada awalnya waktu belum terjadi belum ada exchanger kripto, transaksi itu hanya terjadi antara dari wallet ke wallet saja, gitu. Jadi tanpa perantara sama sekali. Nah, itu juga di waktu bersamaan menjadi lebih secure. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, Bang, tapi buat apa Bang? Ya, toh kan ujung-ujungnya kalau gua mau cairin harus ke exchanger lagi. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah tragedi FTX. Seperti yang kita tahu di tahun lalu ya, Novemberan ya, kita tahu bahwa FTX US dan juga FTX International itu dua-duanya bangkrut. Kenapa bangkrut? Ya, karena seperti yang kita tahu, dananya ternyata ditransfer secara diam-diam. Jadi, dana nasabah dipakai tidak sesuai bagaimana perjanjian mereka lah, kasar seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini terjadi karena dipakai oleh Alameda Research. Ya, lagi-lagi untuk kalau lu pengen tahu detail seperti apa, lu bolehlah pelajari sendiri. Tapi intinya this is not the first time. Zaman dulu ya 2013 ingat gua ya, atau mungkin ya, sekitar 2013 itu ada Mt. Gox. Lalu ada banyak banget lah kasus exchanger besar yang namanya mungkin sangat harum di masanya, itu ternyata ya mishandling dana nasabah ya. Nah, jadi gimana nih Bang? Ya, kita biar nggak kena seperti ini. Ya, salah satu solusi terbaiknya adalah menggunakan cold storage, atau lebih tepatnya cold wallet. Ya. Nah, jadi pada video kita hari ini, nggak akan cuma mengenai review dari satu produk saja, tapi kita akan juga memberikan satu edukasi. Apa itu cold wallet? Apa perbedaan dengan hot wallet? Dan juga tentu apa saja keuntungannya dibandingkan dengan kita hanya taruh di exchanger. Ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah beli di mana, Bang? Karena seperti yang kita tahu ya, cold wallet pun ada yang palsunya kesannya ya. Jadi taunya pas udah kirim ya BTC lu, Ethereum lu dan lain-lain ke wallet tersebut, ternyata walletnya compromise dan BTC lu dicuri ya. Gimana nih? Di mana tempat yang beli yang aman? Di Indonesia tentunya ya. Nah, kita hari ini bisa lihat partner kita dan juga sponsor kita pada video hari ini yaitu adalah Encrypt. Seperti yang kita bisa di sini, dia kerjasama dengan berbagai macam wallet, mulai dari Ballet, CQX, SafePal, dan juga Cool Wallet. Nah, pada video kita hari ini lebih fokusnya ke Ballet Wallet, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan pembahasan pertama kita akan ke apa perbedaan Hot Wallet dan Cold Wallet. Oke, jadi apa itu perbedaan Hot Wallet dan Cold Wallet? Kita akan bikin super simple saja, ya. Yang pertama adalah main difference-nya antara hot wallet dan cold wallet adalah yang satu connected ke internet, yang satu tidak terconnected ke internet atau data kita itu offline. Ya. Nah, perbandingan seperti apa ya? Deciding factors kita. Yang pertama, harga. Biasanya hot wallet ini gratis ya. Apa sih contoh hot wallet? MetaMask, lalu ada juga Trust Wallet dan banyak lagi. Sekarang udah banyak lah ya yang menjadi hot wallet juga ya. Yang kedua, kalau untuk cold wallet di sini ya biasanya ada harga yang harus kita bayar. Ya mulai dari $50 sampai 250, bahkan kayaknya ada yang lebih mahal lagi for now ya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih bagus yang mana? Nah, ini tergantung ya, lagi-lagi tergantung gunanya untuk apa. Hot wallet ini seringkali dipakai untuk easy access karena dia convenient dan dipakai untuk trading. Sementara untuk cold wallet ini didesain untuk long term storage, di mana kita cenderung bisa dengan tenang menaruh di sini. Ini kesannya kayak brankas lah ya, brankas yang kita pegang sendiri. Nah, lalu selanjutnya kalau di sini maximum number of crypto yang kita bisa taruh juga berbeda ya. Kalau hot wallets ini bisa menaruh 1 sampai
tens of thousands of cryptocurrency. Biasanya hot wallet lebih banyak ya, karena dia cenderung terus lah diupdate. Sementara kalau cold wallets dia cenderung ya lagi-lagi setiap wallet berbeda-beda tapi cenderung lebih sedikit variannya ya. Lalu untuk cyber security atau security in general ya, untuk hot wallet ini lebih average. Kenapa? Atau lebih biasa aja. Karena seperti yang kita tahu ya, seperti yang gua katakan juga tadi di atas, hot wallet ini sesuai dengan namanya hot. Dia ini connected ke internet. Dan tentunya apabila satu device connected ke internet, itu maka akan lebih gampang untuk dihack ya. Sementara untuk cold wallet ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak bisa diakses secara online dan harus require security measure untuk untuk dijebol lebih susah lah kesannya. Tetapi di waktu bersamaan kalau buat elu yang ceroboh gitu ya, lu udah taruh si passwordnya lu lupa lah, atau si trace-nya lu lupa lah, nah itu juga lu bisa hilang. Jadi dua-duanya ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kalau di sini bisa lebih gampang ke hack in general. Kalau di cold wallet, kalau lu ceroboh, ya hilang duitnya. Dan nggak bisa literally di recover gitu ya. Berbeda dengan ya kalau yang centralized gitu ya. Nah selanjutnya loss protection. Kalau untuk di hot wallet cenderung bisa lebih mudah ya. Lu bisa ya adalah backup tertentu ya. Tetapi kalau untuk si cold wallet dia ya dibilang jelek banget juga enggak ya. Biasanya ada recovery dan backup option. Tetapi enggak segampang untuk hot wallet. Tapi di waktu bersamaan ya otomatis lebih secure juga ya. Nah, ease of transfer atau lebih mudah untuk transfer atau enggak. Nah, ya, in general ini untuk cold wallet itu sedikit lebih repot ya. Lu harus ada extra step untuk bisa online, ada USB, WiFi, QR code dan macam-macam. Kalau untuk di sini in general lebih mudah, tinggal klik-klik aja gitu ya, kayak pakai MetaMask in general. Tetapi untuk yang ballot ini nanti kita bisa kasih lihat cenderung lebih mudah ya, jauh lebih mudah dibandingkan dengan cold wallets in general ya. Jadi kalau kita mau generalisasi, untuk lu yang ingin keamanan ekstra, ya lu pilih cold wallet. Tapi buat yang convenient ya, menurut gua ya cold wallet ya. Nah, tapi intinya apa? Kalau gua sih ya, cold wallet ini untuk long term storage. Kalau hot wallet ini untuk ya yang sebentar lah ya, medium sampai sebentar. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagian review dari si Ballot Wallet itu sendiri ya. Nah, buat lu yang pengen lihat footage langsung dari si kartu ini ya, karena sebenarnya lucu, dia cold wallet tapi bentuknya kartu ya. Nanti bisa tunggu di belakang. Nanti gua akan langsung ada unboxing langsung dari si Ballot Wallet ini sendiri ya. Nah, sekali lagi ini kartu ya, lu bisa si Ballot Wallet ini bisa langsung dapatkan di Encrypt ya. Buat lo yang pengen silahkan nanti bisa klik link referral gue di bawah dan lo langsung bisa beli dari Encrypt. Ini penting kenapa? Karena Encrypt ini adalah reseller resmi ya. Lo kalau mau beli Ballot Wallet ini gue sarankan cuma dua cara. Yang pertama cari reseller resmi seperti Encrypt atau beli langsung dari Ballot. Kalau lo beli asal gua takutnya apa ya, udah ditemper. Jadi ujung-ujung lu kirim BTC Ethereum lo ke sini malah dijebol orang. Jadi sekali lagi penting untuk lu beli di reseller resmi, atau kalau lu mau langsung beli di sana ya boleh lah, tapi ya lu siap-siap shippingnya ujung-ujungnya bisa dapat 2 kartu ya. Jadi sekali lagi kalau buat lo yang tertarik si Ballot Wallet ini, boleh cek Encrypt, lu bisa klik link referral gue di bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari si Ballot Wallet ini sendiri. Ya, jadi Ballot Wallet ini diciptakan oleh Bobby Lee. Nah, Bobby Lee ini adalah salah satu pionir di dalam dunia kripto dan dia sudah ada sejak 2011 ya, bahkan juga menulis buku bestseller dari Wall Street Journal yang bernama The Promise of Bitcoin. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai si Bobby Lee di belakang ya, tapi untuk sekarang lebih fokus ke produknya dulu. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kalau lu pengen belajar mengenai cryptocurrency in general, boleh lu masuk ke sini cryptocurrency basics ya, boleh klik di sini. Tapi kita akan langsung skip. Sekarang pertanyaannya, Ballot Wallet ini untuk siapa? Literally untuk 99% orang yang ada di dunia kripto. Karena kenapa? Ini easy ya, zero setup. Ini literally benar-benar zero ya. Lu tinggal ya paling satu-satunya ya kalau lu mau hitung sebagai setup pun cuma hanya download app. That's not a setup, that's just downloading ya. Jadi bisa dibilang benar-benar zero setup. Ready to use out of the box dan suitable untuk all ages dan all levels buat orang yang expert maupun yang baru. Yang kedua, dia ini safe, cold storage bentuknya. Dia built dalam BIP38 open source industry standard.
dan juga di sini tentunya non custodial ya, atau self custodial, which is good ya. Dan selanjutnya yang gue suka juga dari si Ballot Wallet ini adalah ini bisa menjadikan satu gift ya. Kenapa? Karena bisa langsung lu kirim BTC dulu sebelum dibuka oleh orangnya dan literally semuanya safe. Kenapa? Karena tinggal lu scan kesannya nih ya. Lu misalkan mau kirim ke misalnya siapa temen lu lah yang masih belum ngerti kripto, lu pengen kasih hadiah ini buat ulang tahun, misalkan si Ballot Card ini atau Ballot Wallet ini, lu bisa send dulu BTC, Ethereum atau apapun ke si barcode ini dan voila, bisa langsung diterima dengan bentuk ada BTC di dalamnya ya, which is cool. Dan selanjutnya kalau kita lihat juga di sini, dia sudah mensupport lebih dari 200 crypto assets dan juga sekarang sudah bisa juga menaruh NFT di dalamnya. That's really cool. Buat lo yang pengen tahu lebih detailnya bisa klik di sini apa saja koin dan NFT yang disupport oleh Ballot Wallet. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya cara untuk kita pakainya. Nah, untuk pakainya kita bisa lihat di sini seperti yang sudah dikatakan dari sebelum-sebelumnya, zero setup. Literally tinggal lu install saja si Ballot app ini dan lu buka ya, buka. Yang kedua yang tinggal lu lakukan adalah scan si QR code-nya. QR-nya yang mana, Bang? QR-nya yang ini ya. Lu tinggal scan, langsung kebuka seperti ini. As easy as that. Ya, jadi literally nggak perlu setup seed phrase-nya seperti apa atau login bla bla bla. No, tinggal scan, that's it. Makanya all levels, all ages ya. Lalu selanjutnya seperti apa ya? Apa sih yang kita bisa lakukan di Ballot app-nya ini atau di Ballot Crypto app? Yang pertama kita bisa send and receive ya. Ini tentunya lu di semua cold storage bisa lakukan. Tapi kalau kita lihat interface-nya sangat mirip seperti hot wallet, which is good ya. Jadi gampang untuk dipakainya. Yang kedua, dia multi currency. Di sini kita bisa ada lebih dari 200 jenis kripto yang kita bisa taruh di wallet ini sendiri dan juga tentunya ada NFT di dalamnya ya. NFT storage juga ya. Jadi bisa nge-support lebih dari 200 crypto asset dan juga NFT ya. Untuk sekarang dia bisa 60 lebih ya. Nanti ke depan tentunya akan lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, ini cukup unik ya karena seperti yang gue tahu ya, kalau untuk yang cold storage yang dulu-dulu itu nggak ada buy and swap. Jadi kesannya tuh kita harus kirim dulu ke exchanger ya, lalu kita trade di sana. Nah di sini kita bisa buy and swap langsung di si app Ballot Wallet ini sendiri ya. Jadi rasanya kayak hot wallet tapi enggak, dia cold storage ya. Jadi that's really cool menurut gua ya. Ini jadi kayak mencampurkan security dari cold wallet tetapi dengan accessibility-nya hot wallet ya, which is really cool. Oke, nah sekarang kenapa kita choose Ballot? Ya, jadi si Ballot ini menurut gua adalah happy medium antara hardware wallet dengan software wallet. Ya. Nah kalau kita lihat di sini untuk hardware wallet cenderung lebih sulit untuk dipakai. Bahkan untuk software wallet pun cenderung sulit juga. Ya, kalau buat lo yang sudah pernah coba untuk buka MetaMask, Trust Wallet, apalagi buat orang yang masih sangat awam, itu akan cenderung membingungkan. Nggak intuitif lah kesannya. Ya. Lalu yang kedua, convenient to use. Untuk software wallet, yes, ya akan mudahnya sama seperti Ballot Wallet, ya, tinggal kirim-kirim gampang. Untuk hardware lebih repot, ya lebih repot. Yang ketiga, security. Untuk di Ballot ya dia lebih aman karena kenapa dia offline, ya dia nggak terus ada di HP lu lah kesannya gitu, ya dia nggak langsung si wallet kita ini nggak selalu aktif secara online. Jadi lebih sulit untuk dihack. Ya. Sementara untuk software wallet, gue pribadi, MetaMask gue sudah pernah kejebol. Padahal seed phrase aman, nggak pernah gue copy paste di file apapun. No, gue tulis tangan, tapi kejebol juga. Kenapa? Lagi-lagi, karena online, we don't know. Kita mungkin bisa ke phishing dari apa, literally we don't know. Ya. Untuk hardware wallet, ya ini literally the gold standard menurut gue. Ya, jauh lebih aman, karena dia literally offline. Untuk privacy focus ya bisa dibilang juga sama untuk hardware wallet. Si ini juga sama ya, cuma exchanger aja yang enggak ya. Lalu untuk maintenance fee ya, kalau untuk di Ballot ini ya free. Kayak juga bisa dibilang untuk hardware wallet mungkin maintenance-nya apa ya? Kayaknya harusnya nggak juga nih kalau ini ya, sama-sama nggak ada juga maintenance. Durable and long lasting, yes ya. Dan menurut gua hardware wallet juga sama, ya, tinggal ya jangan sampai hilang aja gitu ya. Nah kalau untuk hadiah juga menurut gue sebenarnya hardware wallet juga bisa ya. Nah jadi kalau gue pribadi sih menurut gue Ballot ini simpelnya adalah di tengah-tengah ya antara hardware wallet dengan software wallet ya. Nah
Selanjutnya ya, kalau kita lihat juga di sini gimana sih cara kita memakainya atau kita gimana sih biar dapat satu understanding yang lebih jelas untuk si bullet wallet ini. Nah, kita akan coba jelaskan di bagian sini. Oke, yang pertama di sini ada deposit address nomor satu. Nah, ini tuh cara paling gampangnya ekuivalennya seperti rekening bank lo. Nggak masalah orang lain tahu, nggak masalah orang lain kirim duit ya. Kalau ya berharap sih kalau bisa ada yang kirim duit terus ya. Intinya apa? Deposit address nggak masalah kalau orang lain tahu ya. Kalian bisa tinggal scan atau mau di copy paste ya satu persatu angkanya bisa ya. Nah, setelah itu, kalau lu buka, ini bentuknya lagi-lagi stiker ya. Jadi kalau lu buka seperti ini, di dalamnya akan ada private key entropy dan passphrase entropy. Untuk ini setelah lu cabut akan keluar si private key entropy. Untuk yang passphrase ini lu harus scratch pakai kuku atau pakai koin ya. Nah, dua ini kalau digabungkan menjadi full private key ya. Jadi ini di-generate untuk mendapatkan satu private key. Nah, ini tinggal lo masukkan ke si app-nya saja. Saat sudah ke-generate, ya otomatis akan bisa lo pakai untuk bisa mengirim BTC dan lain-lain. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai orang lain tahu. Jadi pastikan setelah lo cabut stikernya di sini, lo gesek ininya sampai keluar si passphrase entropy-nya, taruh di berangkas atau taruh di mana aja di tempat yang aman, pastikan nggak ada orang lain yang bisa ambil kartu ini ya. Dan jangan di-post di IG atau something ya ini, karena kalau sampai ini ke compromise maka semua kripto lo bisa diambil ya. Nah, kurang lebih seperti itu, as easy as that ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini juga ya, kita akan bahas dikit lah mengenai si Bobby Lee. Jadi Bobby Lee ini founder dan CEO dari Ballet. Dia sudah dirikan Ballet ini sejak 2019. Dia headquarter-nya itu di Las Vegas. Dan dulunya dia ini membuat BTC Mint ya. Jadi bentuknya ini physical bitcoins. Buat lo yang dari zaman gua 2016 kemungkinan besar pernah lihat lah kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalau dari background-nya si Bobby Lee ini adalah mantan Vice President dari Technology of Walmart's e-commerce business di China dan juga dulunya adalah software engineer di Yahoo ya. Jadi bisa dibilang secara background-nya memang cocok di dalam bidang kripto ya. Dan selanjutnya, kalau kalian mau beli, kalau gue pribadi lagi-lagi sarankan di dua tempat. Yang pertama adalah langsung di balletnya itu sendiri, tapi ya seperti yang kalian tahu, ongkir ke Indonesianya akan kurang lebih semahal atau bahkan lebih mahal daripada si walletnya itu sendiri. Ya, jadi kalau gue pribadi lebih menyarankan apa? Langsung beli aja di Encrypt, karena Encrypt ini adalah reseller resmi dari Ballet Real Series. Ya, harganya hanya 539.000 saja. Dan kalau dibandingkan dengan di US-nya sendiri hanya $35 dengan kurs 15.400 300 itu arguably malah lebih murah di sini ya, lebih murah di Encrypt. Karena mungkin dia belinya waktu kursnya lebih rendah di sini ya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sarankan di Encrypt atau langsung di Ballet ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari unboxing dari si Ballet Wallet ini sendiri. Oke, jadi ini dia tampilannya saat kita beli si Ballet Wallet. Bentuknya akan seperti ini. Yang pertama adalah dia ada seal-nya di sini, seal plastik ya. Nah, kalau lu beli di Encrypt di sini juga akan ada tambahan stiker lagi di sini. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dia masih ke seal di bagian sininya. Artinya ya di sini private key-nya masih aman. Jadi pastikan semua itu ya belum kebuka lah, kesannya seperti itu. Nah, makanya ini pentingnya dari kita untuk beli di reseller resmi atau langsung dari Ballet supaya nggak ke compromise lah seperti itu ya. Nah, selanjutnya hal pertama yang harus kalian lakukan bahkan sebelum buka ini adalah pastikan sudah punya dulu app-nya ya. Caranya seperti apa? Nggak usah ribet-ribet cari ya, tinggal kalian scan saja di sini, download mobile app-nya. Kita di sini pakai contohnya Apple ya, tinggal kita scan seperti ini, kita klik dan langsung keluar seperti ini bentuknya. Ballet Wallet, tinggal kalian download tinggal yang sesuai dengan versi kalian. That's it. As easy as that ya. Nah, buat kalian yang mungkin bingung, aduh bang, gue takut salah nih bang, gue pertama kali beli hardware wallet nih. Gimana bang, ada nggak quick step-nya ya? Simple banget, tinggal kalian ke sini ya, kalian scan bagian quick start di sini ya. Kalian scan lagi-lagi seperti ini, diklik dan akan bentuknya seperti ini, quick start. Kalian akan dijelaskan step by step ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan buka dulu packaging si plastiknya. Oke, nah setelah kita buka plastiknya akan seperti ini dan disclaimer dulu, sorry kalau ada bunyi-bunyi statik ya atau kayak hujan karena memang ini nggak berhenti-berhenti hujan terus, jadi ya kita putuskan untuk rekaman sekarang ya.
Nah, jadi sekali lagi gue ingatkan, pastikan ini sudah, bukan sudah, tapi masih ke seal ya. Nah, setelah itu tinggal kita buka di sini ya, seperti kita buka packaging pada normalnya, kita buka seperti ini, kita tarik, dan akan seperti ini packagingnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kelengkapannya, mulai dari ada brosurnya dan lain-lain di sini ya. Dan kalau kita di sini secara bentuknya it's really cool ya. Ini dari metal. Kita bisa lihat di sini ya, dari metal. Dan untuk seperti ini sini nggak apa-apa ya. Kalau orang lain lihat nggak masalah. Tapi kalau kalian sudah buka, ini bentuknya stiker ya. Nah, kalau kalian buka di sini, itu pastikan jangan ada yang lihat di dalamnya. Nah, setelah itu tinggal kalian di sini ada bagian yang harus kalian klik dengan antara kuku atau pakai koin ya. Kalau dua itu sudah kebuka, pastikan jangan sampai ada orang lain lihat. Nah, kalau sampai di sini stikernya ada kebuka atau seperti itu, pastikan jangan dipakai kalau seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini kan normal semuanya masih bagus ya, ini juga masih rapi, berarti kita bisa pakai. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan bisa dibilang quite simple ya. Yang gue suka di sini bentuk si metalnya bagus ya, si kartunya bagus, nggak kartu asalan, jadi nggak akan cepat rusak. Itu salah satu yang sering terjadi kalau untuk hardware wallet, seringkali bentuknya itu sedikit flimsy, jadi rusak malah hilang. Oke, nah untuk bagian safety-nya lagi nih, extra safety. Di belakang ternyata mereka ada casing. Jadi ini udah metal, udah kuat ya, tapi ada ekstra lagi tambahan safety di sini. Lu bisa cabut ya, tinggal pemakaiannya kayak casing in general ya. Di sini akan ada, ini kita bisa tarik ya, kita bisa masukkan kartu kita ke sini. Ini bagus, tapi jangan dipajang ya, karena lagi-lagi kalau udah lu buka di sini akan ada private key-nya. Kalau private key-nya lu kejebol ya berarti dana lu kejebol juga. Jadi ya bisa ditaruh seperti ini dan masukkan ke brankas ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan pastikan kalau kalian beli Ballot Wallet bisa pertimbangkan untuk menggunakan di encrypt, karena lagi-lagi mereka adalah official reseller dari si Ballot Wallet ini sendiri. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.